Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenankanlah kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hali langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan,
kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup di dalam damai selama di dunia ini sampai kami beroleh kehidupan yang kekal. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1 sampai 2. Sekelilingku mendengar keladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingku mendengar keladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingku mendengar keladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini, Minggu Seksagesima, yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 9. Marilah kita membaca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos?
Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberitakan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sama-sama kita membacanya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa kita di hadapan Tuhan, yang sebenarnya kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Namun karena oleh kasih-Nya kita diberi kesempatan untuk memohon ampun dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 2.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai ayat 3. Sudah kisah mulia tetap
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Kapan terakhir kali Anda berbahagia? Siapa yang sejak tahun baru sampai tanggal hari ini sudah tak pernah lagi bahagia? Siapa yang sudah sejak menikah, sejak berumah tangga, sudah tak pernah lagi bahagia? Siapa yang sejak putus dengan mantan dan sejak mengingat tanggal 14 Februari sudah tak lagi bahagia? Siapa yang sudah mulai tiba pada kesimpulan bahagia itu mimpi, sinetron dan TV? Karena mungkin dari lahir sampai seumur-umur begini, yang gak pernah juga bahagia. Emang bahagia itu ada? Firman ini mau kasih tahu Anda. Sorry bro, sorry sis,
Sorry Bapak, sorry Ibu, Anda keliru. Bahagia itu bukan mimpi, tetapi pasti. Amin. Mari sama-sama kita buka dulu. Apa itu bahagia menurut firman Allah? Mazmur 1, pasal 1, tapi pegang terus 119-nya, jangan dilepas. Kita buka Mazmur 1 ayat 1, kita baca 1-2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekarang 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Setebal ini Mazmur, kata pertama yang membuka adalah berbahagia. Mazmur 119 itulah Mazmur terpanjang dalam perjanjian lama karena 176 ayat. Tapi sepanjang-panjangnya Mazmur, pertama-tama dia ajak kau, Anda, kita semua, mulailah dengan bahagia. Jadi jangan lupa bahagia. Selasa boleh Valentine, mantan makin menyakitkan, tapi ingat tiang listrik, sendirian pun tetap eksis di pinggir jalan. Tidak ragu-ragu tiang itu. Jangan gara-gara kau punya masalah, punya beban, punya perkara, lalu kamu tidak ingat bahwa Mazmur pertama-tama dan Mazmur terpanjang di Alkitab yang dinyanyikan terpanjang dalam perjanjian lama itu, kata pertamanya adalah you harus bahagia. Itu dulu. Dan kalau hitung-hitung dikit-dikit ya, 119 Mazmur yang 176 itu dibagi ke 22 bagian. Dan menariknya, tiap bagian dari Mazmur 119 ini dipimpin oleh huruf-huruf abjad orang Israel, orang Ibrani. Kalau kita abjad pertama apa? A, mereka alef. Jadi ayat 1 sampai 8 semua huruf pertamanya adalah alef. Huruf kedua kita apa? B, mereka bet. Dari ayat 9 sampai 16 semua hurufnya bet. Kita C yang ketiga, mereka gimel yang ketiga. Disusun sehingga kalau kita bicara A, B, C, D-nya hidup ada di Mazmur 119. Jangan lupa sebelum B, sebelum C, sebelum D dimulai dengan apa? Bahagia. Dan kalau di kilo ini Alkitab, inilah Mazmur tengah-tengah. Sehingga ini ke kanan dan ini ke belakang, hitungannya sama, jumlahnya sama. Sehingga 119 itu ada di tengah dan pesan pertamanya bahagia. Sehingga kau boleh jauh dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tapi jangan pernah lupa senter kita adalah apa? Berbahagia. Jadi kalau tukang bunga papan di pesta perkawinan selalu menulis selamat berbahagia. Itu artinya firman ini mau berkata, kamu, Anda, mau kanan, yang di kiri, yang di atas, yang di bawah, yang di tengah, yang di depan gereja. Ingat satu hal, ini sabda. Kau pantas bahagia. Maka buanglah mantan pada tempatnya. Dan ingat, kau pantas bahagia. Coba tunjukkan dulu wajah bahagia. Bahagianya bukan becut.
Itu mutung itu. Ayo, 1, 2, ya, mana bahagianya? Oh, pantasnya hidup kita ini sulit. Memang kita kurang bisa bahagia. Udah bahagia pun tetap menyeramkan. Begitu. Gini, coba ingat sedetik, 2 detik. Ingat dulu, apa momen paling menyenangkan yang pernah kau rasakan? Oke, ingat dulu, apalah kira-kira gitu ya. Hitungan ketiga, tunjukkanlah suasana ketika kau benar-benar merasakan kebahagiaan itu. 1, 2, 3. Luar biasa. Jadi khotbah ini udah bisa selesai sampai di sini. Karena semua Anda sudah bahagia. Amin. Harus bahagia. Jangan lupa bahagia. Oh iya, mungkin kamu bingung. Emang bahagia itu apa ya? Kita sedikit dibantu dari terjemahan bahasa Yunani. Makarioi, diberkati. Sehingga siapa yang berbahagia? Sederhana, orang yang merasa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Simple. Bukan orang yang duitnya paling banyak, bukan. Tapi orang yang menyadari benar-benar hidupnya itu diberkati. Sekarang bagaimana jalannya kita bisa bahagia? Sama-sama fokus di ayat 1. 1, 2 ya, kita baca. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Titik, sampai sana dulu. Kalau mau bahagia, kata pertama, kunci pertama, hiduplah apa adanya. Jangan bercela. Bahasa sederhananya, jangan berpura-pura. Jangan enggak tulus gitu. Jangan ada ini, ada itunya. Banyak akal-akalannya. Kalau miskin aja. Jalani, terima, rayakan hidup itu apa adanya. Itu dulu. Karena kalau enggak, kamu enggak bisa bahagia. Kau pura-pura, hati nuranimu kan sensor. Hati nurani itu belah 3. 1, keyakinan. Semua yang masuk di telinga, yang diterima oleh mata, direkam, diolah di otak, sebagian tersimpan ke hati nurani, tapi setelah itu tersimpan mulai ada gerakan. Ada tindakan, ada keinginan, karena ada keyakinan. Karena kita tahu nasi itu bikin kita sehat, ada keinginan untuk makan nasi. Karena kita tahu obat ini bisa bikin kita sembuh, maka ada gerakan kita mau makan obat. Tapi ketika kita beda antara gerakan dengan keyakinan, hati nurani ketiga datang, sensor. Kau bilang kau anak Tuhan, tapi kok kau bohong. Mulailah apa? Hilanglah rasa bahagia. Karena tiap saat kita dikejar-kejar oleh apa? Hati nurani kita sendiri. Maka belajar menerima apa adanya hidup kita. Kalau kau pesek, ya senang aja. Minimal polusi ini tidak terlalu banyak merusak paru-paru kita. Karena kalau kita mancung, jangankan asap, knalpot itu juga bisa masuk kadang-kadang. Kalau kau pendek, bersyukur aja. Karena otakmu lebih dekat dengan bumi. Lihat Habibie, pendek tapi cerdas. Banyak yang bisa disyukuri. Kalau kita pertama-tama belajar menerima. Tapi itu pun bisa apatis.
bisa jadi pasif. Maka ayat 1 tidak titik di situ. Koma. Dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Komanya apa? Sama-sama. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi terima hidup itu apa adanya. Tapi jangan pernah lupa, selalu dekatkan dengan firman Allah. Diputusin sama pacar, terima. Thanks God, dia memang bukan yang terbaik untukku. Harus begitu. Jangan mengutuki orang. Gak bahagia kau. Tuhan, ngeri kali Tuhan. Kok gitu kali Tuhan? Semoga mati dia besok di jalan itu Tuhan. Mamanya, kakaknya, namborunya, opungnya menderita semua Tuhan. Hula-hula anak manjai, opung marah-marah, semua kau kutuki. Yang ada, dia makin gembira, kau makin hancur sehancur-hancurnya. Terima, tapi dekatkan dengan firman Allah. Turutkan pada firman Tuhan. Kalaupun disebut di sini Taurat, jangan mudah gagal faham. Taurat itu banyak. 5 kitab Musa, 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa, itu Taurat. 10 perintah Allah juga Taurat. Dari perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki, itu semua Taurat. Yang ditolak oleh Paulus, yang ditolak oleh Yesus apa? Taurat yang dibuat-buat. Misalnya minum kopi atau minum dengan air dikasih saringan. Kalau takut lalat hinggap. Kalau lalat hinggap sebelumnya dari orang berdosa, saya minum nanti saya dosa, najis dan yang lain sebagainya. Itu ditolak oleh Tuhan. Taurat yang dibuat-buat, bukan hukum Taurat. Nah sekarang setelah kita mengenal Yesus dalam perjanjian baru, apa itu Taurat? Dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa dipakai kata Taurat? Supaya kata perintah, supaya nasihat, tuntunan itu lebih berasa di hati kita. Jadi ketika kita diputusin sama pacar, dekatkan sama firman Allah. Thanks God, dia memang bukan yang terbaik untukku. Karena di saat engkau mengatakan tidak untuk satu yang kuperjuangkan, itu berarti engkau sedang membuka tanganku, menerima yang lebih baik darimu. Amin. Ya, buat yang masalah dengan mantan. Jadi, kebahagiaan pertama-tama mulai dari cara Anda menerima dan merapatkannya, menurutkannya dengan firman Tuhan itu. Ketika engkau dilukai, ketika engkau disakiti, belajar menerima. Terima kasih Tuhan, aku memang terluka. Tapi begitu mengingat firman-Mu yang berkata, ampunilah, saya akan mengampuninya. Atau Tuhan ini terlalu berat bagi saya tidak bisa memikulnya. Tapi ketika ku ingat firman-Mu, Engkau tidak akan menguji aku melampaui batas kemampuanku. Maka aku yakin aku pasti bisa. Tenanglah kembali ini jiwa. Kedua, sama-sama ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang apa? Memegang. Apa? Memegang. Apa? Memegang peringatan-peringatannya. Tapi langsung lanjut ke bait 2. Solusinya, yang mencari dia dengan segenap hati. Jadi begitu kita belajar menerima, kemudian kita menurutkannya dengan firman Allah, supaya bahagia, disebut yang kedua, pegang kuat-kuat. Karena iblis akan mengejar, kok sabar kali kau, kok gitu kali kau, bodoh kau, hajar, gitu dong. Kita akan dikejar. Tapi latihan memegang. Tapi maaf, lama-lama bisa lepas. Kalau cengkeraman kita nggak kuat, maka bait kedua dari ayat 2 mengatakan harus cari dia
segenap hati. Kalau sudah main hati dengan dia, gak bakal mudah lepas. Kalau di sana ada hati, di situ ada suka, di situ ada cinta, di situ ada setia, di situ ada pengorbanan. Karena kita sudah hati dengan dia. Dengan hati, segenap hati, maka pegangan kita pun tidak mudah lepas. Jadi kalau mau bahagia, sangkutkan hatimu dengan dia. Pegang apa kata dia sekuat-kuatnya. Efeknya kita lihat di ayat 3. Dengan itulah kita otomatis apa? Tidak melakukan kejahatan. Coba, kenapa enggak pengen makan orang? Karena takut masuk penjara? Enggak, karena enggak minat. Banyak orang enggak mau jahatin orang, bukan karena takut ketahuan. Tapi karena memang, sorry, gua enggak gitu lagi. Gua enggak typical yang begituan. Senangnya gua kalau gua bisa nolongin orang, bukan nyusahin orang. Apa sebab bisa begitu? Karena hati sudah dengan hatinya Tuhan. Contoh, tiba-tiba mama nanya Anda orang muda sini. Siapa itu? Saya lihat di Instagrammu, selalu kau fotoan sama orang ini. Siapa ini? Teman mak, pacarmu. Jujur dulu. Iya mak, aduh nak. Maaf ya nak. Dari kakak-kakakmu semua, 6 orang itu kakakmu. Ini keluarga besar juga ini orang. Gak pernah lah mama urusin soal pacarnya ya. Tapi kalau ini mama harus bicara. Emang kenapa mak? Carilah yang cakapan dikit. Kupikir bapakmu yang paling jelek di rumah ini. Datang lagi calon mantu kayak gitu. Aduh, gak kebayang mama gimana wajahnya cucu-cucuku itu kelak katanya. Apa kau bilang? Kok mama jahat? Gak boleh gitu mak. Gitu-gitu cakep tahu. Begitu. Kenapa bisa utara selatan dengan mama tiba-tiba? Karena udah pegangannya, cengkeramannya pakai hati. Makanya jangan suka mempermainkan hati orang. Dicengkeram kau nanti. Digaromak. Kalau enggak serius, lepaskan. Jangan kau genggam-genggam, tapi sebenarnya hatimu enggak di situ lagi. Kasihan dia. Hati itulah yang membuat semuanya menjadi indah. Yang keriting pun itu kelihatan rebonding. Atau yang rebonding pun kelihatan keriting. Yang gemuk kelihatan langsing, yang langsing kelihatan gemuk. Semua berubah kalau cengkeraman sudah jalan. Jadi kalau hari ini kau merasa hidup itu kok enggak ada bahagianya, sorry, bukan masalahmu yang terlalu rusak. Bukan masalahmu yang terlalu susah. Mungkin penyebab kedua itu tadi. Hatimu kurang baik dengan dia. Hatimu kurang kuat dengan Allah. Hatimu kurang dekat dengan dia. Karena kalau dekat, bait kedua dari ayat 3 juga bisa kita lihat lebih jauh. Di Alkitab itu, kalau di handphone mungkin sama aja, nggak nampak baitnya. Sama-sama yuk. Tetapi yang hidup menurut apa? Jalan atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Jadi Tuhan juga suka jalan-jalan. Tapi bukan liburan. Jalan-jalan maksudnya jalan yang kecil-kecil. Karena kalau kita sudah kuat mencengkeram kebenaran itu dengan hati kita yang terpaut pada Tuhan,
kita nggak bakal sesat di jalan Jamin Ginting, jalan utama. Mungkin Anda sesat di jalan utama ini, karena mulai dari Kabanjahe sampai ke sini namanya jalan Jamin Ginting. Kau cari pasti nampak di Google Map. Tapi kalau udah dibilang, jadi begitu lewat Pajus, simpang pertama, belok kiri, rumah ke-10, ada gang kecil, masuklah ke kanan, terus ikuti 2 kali kanan, 3 kali nanti kiri, rumah ke-6, beloklah. Di sebelahnya katanya. Kira-kira bisa nyasar? Bisa. Tapi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, seliuk-liuk dan serumit-rumit apapun jalan itu, gak bakal ada kelalaian. Sorry gua hilaf, gak ada. Karena apa? Hati sudah kuat dengan Dia. Kita evaluasi. Nomor 1, nomor 2, berat. Tidak mudah. Tidak bisa tiba-tiba. Maka pemazmur ini memberi kunci ketiga. Sama-sama fokus pandang kita ke ayat 4 sampai 8. Yang beribadah atau mengikuti khotbah ini dari rumah pun buka Alkitab Anda. Coba perhatikan. Ada perubahan, perbedaan dari ayat 1-3 dengan 4 sampai 8. Kalau 1 sampai 3 dia selalu menyebut orang-orang, orang-orang. Tapi ayat 4 seperti doa, dia sudah mulai dengan engkau sendiri menyampaikan titah-titahmu. Ayat 5, ketetapanmu. Ayat 6, perintahmu. Ayat 7, bersyukur kepadamu. Ayat 8, ketetapan-ketetapanmu. Sehingga kita tiba pada kesimpulan ketiga. Menjadi bahagia tidak bisa tanpa doa. Jadi pemazmur ini, kalau kita lihat di ayat 4, di ayat 5, dia mulai sadar bahwa dia bikin malu. Itulah yang dia sebut di ayat 6. Ayat 5 mulai, sekiranya hidupku berpegang pada ketetapanmu, sebenarnya aku enggak akan mempermalukan, aku enggak akan mendapat malu. Jadi dia sadar, dia pun sulit. Tapi doa itu jalan bahagia. Apa isinya? Ayat 7. Aku bersyukur. Jadi kalau mau bahagia, hidupi doamu dengan rasa syukur. Doa bukan ketika kita mulai lipat tangan, tutup mata lalu amin. Bukan. Semua hidup kita ini adalah doa. Doa itu apa? Nafas iman. Sehingga seketika kita beriman, namanya bernafas, beriman, selalu biasakan bersyukur. Jadi yang belum dapat jodoh, kunci tips dapat jodoh, pertama, dia percaya, betul-betul mempercaya, mengimani Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Yang kedua, pandai mengucap syukur. Kalau itu rumah tanggamu pasti bahagia. Karena mau teh manis aja pun dia bersyukur. Mau cuma air putih doang, dia bersyukur. Bahkan mungkin cuma gelasnya doang pun dia sudah bersyukur. Pandai mengucap syukur. Coba tengok-tengok kau dulu perjalananmu sama doi. Bagi yang muda-muda nih ya, yang belum menikah. Dia bisa nggak sih bersyukur? Bisa juara nggak syukurnya itu? Bisa. Kalau dia mensyukuri papa mamanya yang telah membesarkan dia pun lebih banyak hujatan, lebih banyak makian daripada pujian, itu tanda-tanda dia itu memang bukan orang bersyukur. Ya kalau kau sih pasti disyukurinya, karena apa? Cantik, imut, gemesin, nempel lalat,
tergelincir gitu karena apa namanya itu glowing doh, ya pokoknya entah apalah. Bersyukur iya. Lihat hari-hari hidupnya kemarin, banyakan makian atau pujian. Kalau isinya banyakan makian itu tanda-tanda bahwa orang itu belum pernah dan belum banyak merasa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi itu bukan jodoh, itu bodoh. Beda satu huruf tapi beda cerita. Pandai mengucap syukur. Apakah selesai cuma itu? Doa ini juga disebut apa? Bersyukur kepadamu, butuh hati yang bagaimana? Jujur. Kenapa jujur? Karena dia sudah belajar hukum-hukum kasih. Tadi di petunjuk amanat hidup baru itu ya. Apa namanya? Petunjuk hidup baru Matius 22 itu. Dia sudah tahu. Dia sudah belajar. Dan lalu dia mau jujur. Tuhan, maaf, aku ini pendosa. Mungkin kamu susah jujur sama orang tua. Kalau dikit jujur kita dihajar. Maaf ya, aku salah memang. Ya memang, apa mama bilang dari sejak kau lahir selalunya kau bikin masalah katanya. Kucing pun kalau ngerti bisa stroke. Tapi minimal dalam doamu kamu jujur. Tapi tidak cukup hanya syukur dan jujur. Kau juga mau belajar. Belajar dengan kebenaran Allah. Karena itu yang paling efektif membuat hati kita damai sejahtera. Ketika kita disakiti, kita belajar dengan kebenaran Allah. Lalu kita berkata, terima kasih Tuhan untuk orang yang menyakiti hatiku. Karena dengan begitu aku latihan mengampuni. Terima kasih untuk badai dan terpaan ini. Karena seketika ini terjadi di tahun 2022 kemarin. Kami makin banyak berdoa, bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak bisa tanpa Tuhan. Kan bisa. Jadi, maka gereja tiap saat memberi kita semangat untuk belajar. Kau mungkin bisa berkata, kan bisa belajar dari medsos. Ngapain gereja? Ingat di gereja ini, semua ini pelajaran. Mulai dari nyanyian pertama, langsung di bold. Jemaat berdiri. Supaya saya, Anda, semua kita tahu. Jangankan berlari, melompat, duduk dan berdiri kita pun. Tuhan yang menentukan. Nggak bisa suka-suka. Kita sudah diajari sebanyak apapun, sekecil apapun, sebesar apapun dosa kita. Kita diajari. Semua pengakuan sama. Kita mengaku secara pribadi, tapi pada akhirnya besar kecil dosa kita, pengakuannya sama di hadapan Tuhan. Sama-sama memerlukan pengampunan. Jangan ada yang boleh merasa sok suci, sok benar, sok bersih. Karena sebesar-besarnya dosa kita dan sekecil-kecilnya dosa kita, di gereja ini pengakuan kita sama-sama kita orang berdosa. Semua ini edukasi. Semua ini pembelajaran. Gereja ini menciptakan, mengajarkan bahwa yang paling tinggi di gereja ini adalah mimbar ini. Yang ini. Karena yang paling tinggi di gereja ini bukan jabatan, bukan kedudukan, tetapi firman Tuhan. Bukannya tak bisa kami ini berkhotbah jalan-jalan ke bangkumu itu. Bisa. Apa susahnya itu? Sambil selfie kita bisa.
tapi semua harus tersusun. Alkitab ini pun kanon, ini tersusun. Kejadian dulu baru Keluaran. Gak bisa tiba-tiba Keluaran dulu baru Kejadian. Kalau kau beli Alkitab tiba-tiba isinya begitu, kau akan bilang, kak boleh ganti nggak? Kayaknya ini kebalik deh. Tadi sudah dibilang di epistola kita, epistol itu. Kita tidak selalu bisa dengan susu. Nggak selamanya, kalau kecil kita butuh susu. Tapi makin besar, kita butuh nasi. Kalau kau kerja, sibuk kerja tiap hari, tapi yang kau minum dan kau makan, minuman dan makanan bayi, lemes kau. Sehingga gereja ini tidak pernah asal membuat ayat. Epistel, evangelium itu disusun. Gak bisa tiba-tiba saya datang, oh saya kan dosen, saya dosen STT. Ayat khotbah besok jangan ini dulu ya, saya udah bikin sendiri. Karena tadi malam saya tiba-tiba merasakan ayat ini perlu dikhotbahkan. Saya tidak bisa mewakili persekutuan yang besar ini. Sehebat apa saya sehingga saya bisa mewakili apa yang paling Anda butuhkan. Gereja ini juga sarana kita belajar. Itulah makanya kalau orang bilang kaku kali katanya, mungkin yang dia maksud adalah dia tidak begitu mengerti mengapa semua perjalanan itu demikian. Selesai ibadah kita tidak perlu kaku. Kita bisa merayakan hidup itu lebih luas. Tapi di sini semua kita sedang sekolah. Selesai belajar, bahagia itu disebut, dirujuk dengan ayat 8. Aku berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Jadi kalau kita hitung-hitung sederhana, mungkin juga bahagia itu sangat banyak urusannya dengan apa yang kita pegang. Tergantung pegangan kita kok. Pegang yang salah kita sengsara, pegang yang benar kita bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Yang sedang membahagiakan kembali hati kami. Yang pertama-tama mendahulukan supaya kami bahagia. Dan supaya kami membahagiakan orang tua kami, anak kami, suami kami, istri kami, dan sekeliling kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh bahagia. Yang menyadari betul-betul berkat-Mu melimpah atas kami. Biarlah Tuhan kami belajar menerima dan menurutkan semua keadaan kami dengan firman-Mu. Dan mendekatkan hati kami sedekat-dekatnya padamu. Sehingga kami bisa berpegang penuh pada kebenaran-Mu. Tetapi di atas semua ini, bahagia kami butuh doa. Yang dibangun di atas rasa syukur dan jujur. Sebagai hasil dari pembelajaran kami bersama Tuhan. Sebagai hasil-hasil dari berpegangnya kami pada kebenaran-Mu. Kami tidak mau iblis mencuri kebahagiaan kami ini kembali. Karena Kristus
Sang sumber kebahagiaan sejati, telah tinggal bersama-sama dan menebus kami. Di sini kami memohon, berkatilah kiranya semua kehidupan kami. Mungkin ada saudara-saudari ibu bapak kami yang di rumah maupun yang di gereja, yang kebahagiaan mereka dicuri lewat sakit penyakit dan penderitaan dan pergumulan, percekcokan, pertengkaran, permusuhan dan apapun. Bapa di dalam Kristus, tolong ingatkan mereka bahwa mereka pun pantas bahagia. Pantas karena mereka mentautkan hatinya kepadamu. Sehingga penderitaan, pergumulan, persoalan dan sakit penyakit itu pun tidak mengambil kebahagiaan itu dari mereka. Kami berdoa bagi anak-anak muda kami dalam masa mudanya. Topang dan tolong mereka ya Bapa, bahwa kebahagiaan tertinggi adalah apa yang kami imani, kami pegang dengan Tuhan. Walau sesaat kami menderita, berjuang, baik dalam studi, merintis karir dan lain sebagainya. Rancanganmu bukan rancangan celaka dan binasa. Rancanganmu adalah kami bahagia. Ajarlah kami sedikit bersabar, supaya kami tidak putus asa, apalagi salah melangkah. Karena di ujung sana, kami tahu Engkau sedang menyambut kami dengan pelukan-Mu yang paling membahagiakan. Ajar kami untuk tidak menggadaikan hidup kami kepada si iblis, menggadaikan jati diri kami karena setumpuk beban dan persoalan. Karena kami tahu, memercaya Engkau, mendengarkan firman-Mu tidak akan sia-sia. Seperti tiap minggu dalam gereja kami disebut, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, yang sudah saatnya menikah, berilah jodoh yang sepadan. Yang sedang mencari pekerjaan, bukakan bagi mereka jalan. Yang sedang merintis usaha, merintis karir, seperti salah satu dari jemaat-Mu dalam warta kami, merindukan promosi jabatan SPV, yang merasakan pertolongan Tuhan, lulus dan lolos dari kecelakaan. Terima kasih Tuhan, biarlah hati mereka berbahagia karena kasih sayang yang daripada-Mu saja. Bapa di dalam Kristus, yang sudah lama berumah tangga, yang mendambakan keturunan, yang belum mendapatkan anak maupun boru, berikan mereka Tuhan berkat keturunan, jamah rahim dari setiap ibu yang mendambakannya. Di sini dalam warta kami ada jemaat-Mu yang akan menikah. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Sidang umum jemaat-Mu tanggal 26 yang akan datang, kiranya selalu dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan dari Kidung Jemaat 415.
untuk menghantar kita memberikan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, bahwa Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.